Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan kewajiban, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibu bapak sekalian di masjid yang mulia ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan Sahih Bukhari-nya. Nah, terakhir kita sudah sampai di halaman 183 terkait dengan keutamaan membaca doa sebelum sholat malam, ya, sebelum sholat malam. Nah, kita coba ulas sedikit terkait dengan bacaannya. Hadisnya di mana berasal dari Ubadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'ara minal laili," barang siapa yang bangun di malam hari. Berarti ini konteksnya sholat tahajud, ya. Nah, karena tidur sebelumnya. Faqala, dan dia berkata, la ilaha illallah. La ilaha itu diartikan tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah. Wahdahu, Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan, ya, segala kekuasaan itu milik Allah. Kerajaan serta kekuasaan Allah itu tidak akan sirna, tidak akan berkurang. Beda hanya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Cepat ataupun lambat kekuasaan itu akan hilang.
walahul hamdu, dan miliknya lah segala puji. Nah, ngahartoskeun sagala nate tina alif lam. Ini para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa alif lam di sini artinya ialah lam istighraq yang mencakup kepada keseluruhan. Makanya ketika hamdun diawali dengan alhamdu, alif lam, hamdun pujian, berarti kalau alhamdu segala puji. Maksudnya ialah pujian yang sempurna atau yang layak kita bersyukur kepadanya atas kenikmatan yang diberikan, maka semuanya kembali kepada Allah. Dan semua kenikmatan itu hakikatnya berasal dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kita miliki saat ini, itu semuanya berasal dari Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, salajengna diulang deui kalimat pujian teku kalimat alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Aya sapalih ulama tauhid ngauningakeun pujian teh terlepas tina opat gitu nya. Anu kahiji pujian Allah terhadap dirinya. Yang kedua pujian Allah terhadap makhluknya. Pujian makhluk terhadap penciptanya yaitu Allah. Dan yang keempat pujian makhluk terhadap sesamanya. Nah, segala puji itu milik Allah. Ya, segala puji semuanya kembali kepada Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Istilah tasbih itu dari segi bahasa berasal dari kata sabaha, yaitu maknanya ba'uda, menjauhkan. Makanya berenang itu diistilahkan dengan sibah, lantaran orang yang berenang umumnya menjauh dari tepian. Nah, orang yang bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, maka dia sedang menjauhkan Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Karena ada sebagian manusia yang mengatakan sesuatu yang sangat besar. Di antaranya Allah memiliki anak. Uzair anak Allah, Isa pun anak Allah. Tidak ketinggalan orang musyrik pun mengatakan malaikat adalah putri Allah. Maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diulang lagi kalimat tauhid, la ilaha illallah wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah. Maksudnya ialah tidak ada daya untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, termasuk kekuatan dalam hal ketaatan, maka semuanya kembali kepada penjagaan serta taufik dari Allah. Nah, saatos ngaos zikir ieu Pak dilajengkeun ku ngaos Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, jadi ketika bangun tidur itu bukan hanya pujian yang kita panjatkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, tapi kita pun meminta ampun kepada Allah dengan kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ya. Kemudian lamun misalkan gugahna teh saatos ngimpen anu awon ya Pak nya.
Nah, mimpi yang buruk itu kan berasal dari setan, ya. Dan setan itu leluasa menggoda kita kalau kita tidak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengimpan awang teh di samping nyungkeun perlindungan ke Allah, silakan meminta ampun atas dosa yang kita lakukan dengan mengucapkan Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah aku. Auda'a atau mau berdoa dengan kalimat yang lain, mangga. Maka doa yang dipanjatkan akan dikabul. Nah, ini hadis ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian terkait dengan zikir, ya, bacaan zikir selepas tidur, ketika bangun dari tidur. Maka zikir yang kita baca akan membawa keberkahan, akan membawa manfaat. Ketika dibaca didasari dengan keyakinan dan iman, maka setelah zikir tersebut kita berdoa, maka doanya mustajab. Maka doanya mustajab. Kajian memang diantara adab doa teh kedah aya awalan heula, gitunya. Ente langsung ngadoa sanaos kengeng-kengeng wae. Nah, maka di antara ada berdoa itu mengucapkan hamdalah, kan gitunya, mengucapkan sholawat, kemudian membaca asmaul husna, kemudian bertaubat, meminta ampun kepada Allah, barulah kita minta sesuatu yang kita inginkan. Nah, gitu itu di antara adab doa. Sobi dalamun tengaos maka pendaknya tanya ojo-ojo nyungkeun we ka Allah tanpa menunaikan adab-adabnya. Nah, kemudian hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan sholat malam atau qiyamul lail, yang dimana hendaknya diawali dengan zikir terlebih dahulu. Hendaknya qiyamul lail diawali dengan zikir, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan imam yang memiliki kitab sunan, diantaranya Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai. Nah, berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah, mangga, annahu qala wa huwa yaqussu fi qasasihi wa huwa yadhkuru Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna akhan lakum la yaqulu rafath, yakni bidzalika Abdullah ibn Rawahah wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idzan syaqqa ma'rufun minal fajri sati'un aranal huda ba'dal ama faqulubuna bihi mukinatun annama qala waqi'un yabitu yujafi janbahu an firashihi idza stathqalat bil musyrikina al madaji. Pak Heri boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kisahnya dia menceritakan Rasulullah Abdullah bin Rawahah tidak mengatakan yang kotor. Di antara kami ada Rasulullah, lidahnya senantiasa membaca kitabnya. Sekalipun saat fajar baru terbit, dia tunjukkan petunjuk kepada kami, hingga hati yang dulu buta ini terbuka. Apa yang disampaikannya selalu terbukti. Lambungnya menjauh dari kebalikan, manakala kaum muslim semakin menyusahkan. Iya. Nah, ini masih terkait dengan
keutamaan sholat malam yang diawali atau disudahi dengan zikir. Kalau dalam hadis ini Rasul senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Idan syaqqa ma'rufun minal fajri, yaitu di waktu fajar atau menjelang fajar. Karena memang waktu yang utama untuk tilawatul Quran itu malam hari, ketika sholat, ya, ketika sholat. Maka bacaan Nabi ini sangat berpengaruh terhadap sahabat. Aronal huda ba'dal ama, hingga digambarkan dalam hadis ini, kami melihat petunjuk setelah butanya hati kami. Nah ini konteksnya sepertinya ketika Rasul berada di Mekah, ya. Idzastasqalat bil musyrikina al madaji', manakala kaum musyrikin semakin menyusahkan. Nah hadis ini juga menjadi dalil terkait dengan keberkahan Quran yang bisa menguatkan hati, ya. Hati yang gelisah itu menjadi tenang ketika tilawatul Quran. Bahkan hati yang takut menjadi berani ketika membaca Al-Quran. Inilah faedah salat malam yang dibacakan Quran, diantaranya ialah akan menguatkan hati seseorang. Berikutnya ini dari Ibnu Umar, maqala, dia berkata, ra'aitu ala ahdin nabi, di zaman Rasul aku bermimpi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna biyadi kit'ata istabrok, seakan-akan di tanganku itu ada kain sutra. Istabrok itu sutra yang tebal. Faka'anni uridu makanan minal jannah, seakan-akan aku melihat ada tempat di surga yang aku inginkan. Illa tarat ilaihi, kemudian aku terbang kepadanya. Wa ra'aitu ka'anna itsnaini atayani, dan aku melihat dua orang malaikat yang datang kepadaku. Wa dzakara baqiyal hadits wa qad taqaddama. Ini hadis panjang, ya, hanya diambil sebagiannya saja. Nah, ini terkait dengan mimpi Ibnu Umar, ya. Di antara bentuk mimpi baik yang dialami oleh Ibnu Umar ialah beliau bermimpi seakan-akan masuk surga. Nah, ini mimpi yang baik ini berasal dari Allah. Dan boleh-boleh saja ketika seseorang tidur dia berdoa, ya Allah semoga malam ini saya bermimpi yang baik, boleh. Boleh, silakan, dan biasanya dikabul kalau doanya didasari dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Berikutnya ialah sholat sunnah istikharah. Ini agak loncat babnya, ya. Sholat sunnah istikharah, hadisnya dari Jabir bin Abdullah, maqala, di mana beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Rasul mengajarkan kepada kami istikharah. Istikharah itu dari segi bahasa artinya meminta pilihan kepada Allah, ya. Kadang dalam kehidupan ini kita suka bingung, entah dalam mengambil keputusan, entah dalam memilih dua perkara yang berbeda, ya. Maka sebagai solusinya ialah minta pilihan yang terbaik. Tapi lain menurut orang, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ada tuntunannya, ya. Rasul mengajarkan kepada para sahabat istikharah fil umur, dalam segala urusan, baik terkait dengan urusan dunia ataupun terkait dengan urusan agama. Kama yu'allimana as-surah minal Qur'an, sebagaimana Rasul mengajarkan surat
yang ada di dalam Quran. Nah, ini bagian dari perhatian Nabi kepada umat, kepada sahabat. Bukan hanya diajarkan ayat Al-Quran, tapi Rasul pun mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Nah, ini juga sebagai tantangan ya bagi orang tua, bagi guru. Hendaknya ajarkan keluarga mereka, murid-murid mereka, bukan hanya terkait dengan bacaan Quran, tapi hendaknya ajarkan mereka pula terkait dengan tata cara ibadah yang benar. Ya. Yaqulu idza hamma ahaduhum. Rasul bersabda, idza hamma ahaduhum, apabila salah seorang kalian ragu ya bil amri, dalam mengambil keputusan. Janten salat istikharah teh terkedah dihadapkan dengan dua pilihan. Pokoknya dinakayan bingung, misalkan aya jami namanya di PHK bingung teu Pak? Bingung. Mangga salat istikharah gitu nya. Murang kali dugi ka jam sakieu teu aya kabarna ka mana ya teh mangga salat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah ya. Fal yaraka rakaataini min ghairil fardhah. Maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Jantan salat istikharah teh sabaraha rakaat Pak? 2 ya. Nah, tentunya ini bukan salat wajib, berarti bukan salat subuh. Ini salat khusus. Kemudian hendaknya dia berdoa kepada Allah. Ini doa istikharah. Doanya cukup panjang. Doa istikharah ini bisa dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat bisa dibaca ketika sujud atau selepas tasyahud, sebelum salam boleh ya. Atau di luar sholat pun enggak dilarang. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, ini bagian dari adab yang Allah ajarkan kepada kita ketika meminta, hendaknya sentuh keuluhiyahan Allah. Allahumma, ada kalanya yang disentuh itu kerububiyahannya dengan mengatakan Rabbana. Bahkan ayat kalana doa digabung antara uluhiyah dan rububiyah. Allahumma Rabbana. Seperti Allahumma ya Allah inni astakhiruka. Sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu. Bi'ilmika, dengan ilmumu. Lantaran keterbatasan manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Kadang kita menganggap sesuatu baik padahal berdampak buruk. Kadang kita menganggap sesuatu itu buruk padahal berdampak baik. Nah, maka kita meminta pilihan yang terbaik menurut Allah. Lantaran ari menurut akal kita itu ada keterbatasan, ya. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta kudrat atau takdir menurut takdir yang engkau tetapkan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang sangat agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau yang kuasa, aku tidak kuasa. Nah, dalam istikharah ini kita menunjukkan kelemahan jemaah sekalian, ya, ketidakberdayaan di hadapan Allah. Nah, ini kunci doa itu diijabah. Ketika doa ingin diijabah oleh Allah, tampakkanlah kerendahan hati dan diri di hadapan Allah. Berarti sebaliknya, kalau ada orang berdoa dalam dirinya masih ada kesombongan, maka dipastikan doanya tidak akan diijabah. Ya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri memiliki segalanya. Nah, lamun kene aya di namana paraosan model kitu teras ngadoa ke Allah, maka dipastikan doanya tidak akan diijabah. Nah, maka akui kelemahan diri. Nah, di antaranya dengan kalimat wa ta'lamu wa la a'lam.
engkau tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui perkara gaib, termasuk hanya hari esok, masa yang akan datang. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, merancang. Adapun keputusan akhir itu semuanya kembali kepada Allah. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui, anna hadzal amra khairun, kalau perkara ini berdampak baik bagiku, entah itu berdampak baik bagi dunia atau akhirat, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan dari urusanku, au qala ajil amri, atau urusanku yang disegerakan atau ditunda, faqdurhu li, maka takdirkanlah itu untukku. Jadi meminta sesuatu yang terbaik menurut Allah, takdirkan buat kita. Ya, takdirkan buat kita. Kemudian summa barik li fihi, kemudian berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk bagiku, buruk bagi agama dan kehidupanku, atau kesudahan urusanku, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda, fasrifu, maka palingkanlah. Ya, aya kalana kan bahkan umumna jami teh Pak ngadoa ka Allah teh pokona naon anu dipikahoyong ku anjeunna, bari teu uninga dampakna model kumaha. Lantaran aya kalana makhluk ngadoa, doana dikabul tapi berdampak buruk baginya. Contohnya sahabat iblis kan gitu. Iblis ngadoa kepada Allah, kemudian doanya dikabul. Apakah itu menunjukkan Allah ridho kepadanya? Tidak. Ya, iblis berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari kiamat. Iblis teh nyungkeun ka Allah supados umurna dipanjangkeun. Apakah doanya dikabul? Dikabul Pak ku Allah. Ya, dikabul ku Allah, tapi itu berdampak buruk baginya. Tidak menunjukkan keridhaan, justru Allah menunjukkan murkanya. Ya, menunjukkan murkanya. Makanya bisa jadi tiasa kajantenan lamun aya jami kafir ngadoa asa ngarasa doa teh dikabulnya, bisa jadi. Eta teh namina istidraj mun urang mah gitu nya. Termasuk jami anu jauh tina agama gitu. Salat tara, puasa henteu tapi hayang beunghar. Hiji waktos ngadoa, ya Allah kuring teh hayang beunghar, bisa jadi dikabul. Tapi kabeungharan eta kan belum tentu menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bedanya mana mereka yang taat dengan yang tidak dalam berdoa, ya. Kemudian waqdurli al khaira haitsu kana tsumma ardini, kemudian ridhoi aku dengannya. Nah, saatos kitu mangga sebatkeun hajatna sapertos kumaha. Nah, hoyong naon mangga kedalkeun ka Allah, ya. Wa yusammi hajatahu, sebut hajatnya. Ari sebut kan kada dikedalkeun nya bunya. Jadi tong dugi ka aya anggapan kieu ada Allah mah maha tahu. Tekadah didugikeun oge Allah mah uninga kapagiogian abi teh kitu. Nya Allah teh maha uninga isi hate, tapi isi hate teh kada dikedalkeun gitu. Allah teh maha tahu, iya, tapi kita tuh ingin apa? Sok nyungkeun ka Allah. Lantaran Allah mah resep pisan ka hambana anu memelas dina meminta teh, yang memelas dalam memohon, dalam berdoa gitu nya. Kos murang kali geuningnya nyungkeun ancis teh dipasihan dugi ka ngarengek. Nah kedana urang teh kos kitu ngadoa teh marengek memelas kepada Allah. Da aya kalana urang teh ngadoa hate ka mana, soca ka mana, naon nu dipanjatkeun teu ngarti gitu.
asal ngadoa we. Hari itu matu bagaimana mungkin doanya akan diijabah dan dikabul oleh Allah. Nah, ini jemaah sekalian terkait dengan sholat istikharah serta doanya. Ya, silahkan boleh diamalkan, itu bagian dari sunnah. Dan sholat istikharah itu nggak mesti malam, Pak. Sholat istikharah itu tidak mesti malam. Boleh sholat istikharah itu siang hari, boleh. Ya, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan doa yang kita bagusan baca gitu ya. Saya nama diamalkannya akan tapi dihafalkan doana. Minimal nu pendek atau teu apa nu panjang mah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Cigana gampangnya panjang apa nu pendek ieu mah pilih panjang teuing. Tapi kanggo jamaah taufik mah cigana tos harapal ya dugi ka. Insyaallah nya dugi ka pas summa ardini bihi, nah gitu ya. Nah pertanyaannya, Ustadz, apa pertanda doa istikharah itu dikabul atau diterima oleh Allah? Misalkan ayah pemuda resep ka 2 gadis gitunya, bingung mana nu kedah dikawin teh nah 2 nana. Nah kedah 2 nana sekaligus gitu, nah, salah sahiji. Nah kemudian dia istikharah minta pilihan yang terbaik ya. Mana pertanda doa istikharah kita itu diterima? Apakah lewat mimpi? Ya bisa jadi, karena mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Tapi enggak bisa dijadikan pegangan jemaah sekalian. Umumnya para ulama mengatakan bahwa tanda istikharah kita itu diterima ketika ada kecenderungan hati. Ketika ada kecenderungan hati. Misalkan dihadapkan dengan 2 pilihan A atau B. Saat istikharah kok asa cenderung karena B ketimbang karena A gitu. Nah, biasanya ada faktor juga yang melatar belakangi, ada sebab. Misalkan bade nikah ya, istikharah heula. Eta manaha pas saat istikharah teh kabuka aib calon pasangan teh gitu nya. Sehingga enggak jadi. Nah, ini bisa jadi hasil dari istikharah kita. Hasil dari istikharah kita. Murang kali misalkannya hoyong lebat ka sakola favorit. Bapak sebagai orang tua berdoa kepada Allah lebih ka istikharah, ternyata teka tampi, Pak. Apakah itu pertanda istikharah kita diterima? Diterima. Karena boleh jadi ya Allah menghendaki anak kita masuk ke sekolah yang lain. Namun dilebatkan ke sekolah itu berdampak buruk, tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Ajanten tesalamina diijabahna doa teh urang nyungkeun A dipasihan A, urang nyungkeun B dipasihan B. Ada kalanya bentuk ijabah doa itu dikabulkan dengan bentuk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, berikutnya ialah babu ta'ahudi raq'atayil fajri wa man sammaha tatawwu'an. Bab terkait dengan kebiasaan Nabi, yaitu salat 2 rakaat sebelum fajar. Salat 2 rakaat sebelum fajar itu disilakan dengan salat qoblal fajri ya, atau qoblas subhi, atau istilah lainnya qoblal ghaddi. Ini istilah lain, salat qoblal fajar. Wa man sammaha tatawwu'an, dan terkait dengan orang yang mengatakannya tatawwu'. Tatawwu' itu istilah lain dari salat sunnah. Istilah lain salat sunnah itu tatawwu'. Istilah lainnya nawafil. Ini juga sama istilah terkait dengan salat yang tidak wajib atau salat sunnah. Orang salah hadisna ti Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri. Nah, hadis ini dari Aisyah. Beliau bercerita bahwa Rasul tidak meninggalkan lam yakunin nabi ala syai'in, atau Rasul tidak memberikan perhatian yang besar terhadap amalan sunnah yang lebih besar, melainkan Rasul menjaga 2 rakaat sebelum fajar, rakaatai al-fajri, ya. Nah, hadis ini jemaah sekalian menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan mudawamah, kebiasaan Nabi sholat qoblal fajar. Bahkan sholat qoblal fajar itu dilakukan baik ketika Nabi mukim ataupun ketika Nabi safar. Kan namun orang safarnya banyak, nunamina sholat dikosor, diringkas sholat wajib. Jeung teu aya sholat rawatib kecuali sholat qoblal subuh. Lantaran Nabi nalika di perjalanan oge tetap sholat qoblal subuh mah dipidamel. Nu teu aya mah qoblal zuhur, ba'da zuhur gitu. Sedangkan qoblal subuh itu ada, tetap ada, walaupun beliau dalam keadaan safar. Nah, ini menunjukkan perhatian yang besar Nabi terhadap 2 rakaat sebelum subuh ini. Kemudian meninggali pahalananya, salatu qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qoblal fajar itu lebih utama ketimbang dunia dan isinya. Anu ngauningakan hal eta sanes ustaz, sanes ulama, sanes ajengan, tapi Rasul sendiri. Salat qoblal fajar itu lebih utama ketimbang dunia dan isinya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, jadi salat qoblal fajar itu cuma 2 rakaat. Bahkan 2 rakaat ringan, kayak bakal kependak hadis salajengna, ya. Dan dikerjakan tentunya munfarid, tidak berjamaah, ya, tidak berjamaah. Adapun terkait dengan mengqadha salat qoblal fajar bagi yang kesiangan, itu dibolehkan. Itu dibolehkan, tapi tentunya kesiangannya lantaran uzur, ya, tidak disengaja. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi. Beliau pernah kesiangan salat subuh. Nah, sebelum subuh beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi kengeng-kengeng wae bilih misalkan ibu ugah nate jam 8 enjing-enjing ya, maka tetap sholat subuh kan harus dilakukan. Nah, hendaknya awali dengan sholat qoblal subuh 2 rakaat, ya, qoblal subuh 2 rakaat ini dibolehkan, walaupun ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kemudian apa yang dibaca ketika sholat qoblal subuh? Surat apa yang dibaca ketika sholat qoblal fajar? Nah, lamun ninggal dina hadis Aisyah mah aya sapali ulama anu nyebat tekedah ngawas surat, ya, cukup Al-Fatihah hungkul. Nah, kita lihat hadisnya masih dari Aisyah. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu al-raq'atai allataini qabla subhi. Rasul melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan qabla subhi, sebelum subuh. Hatta inni aqulu, sehingga aku berkata, saur Aisyah, hal qara'a bi ummil kitab, apakah beliau membaca Al-Fatihah, katanya, saking ringkasnya salat qoblal subuh yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi dalil
disunahkannya untuk meringankan bacaan sholat qobla subuh, diringankan. Nah, termasuk rukunya, sujudnya itu ringan, tidak terlalu lama. Inilah pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mencukupkan sholat qobla subuh itu hanya sebatas Al-Fatihah tanpa surat, berdasarkan riwayat Aisyah ini, ya. Akan tetapi dalam riwayat yang lain kita mendapati, ya, riwayat yang mengatakan bahwa ketika Rasul sholat qobla subuh, di rakaat yang pertama beliau membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Ikhlas. Ajakan bilih bade ditambihan Al-Kafirun jeung Al-Ikhlas mangga, itu ada dalilnya. Tapi malamun ngawas hanya sebatas Al-Fatihah juga boleh, itu ada dalilnya. Ya, ketinggana terkait teknis. Aya kalana orang hoyong sholat qobla subuh tapi waktu ke qomat cuman beberapa menit lagi, mata kesawios tengah surat cukup ngawas Al-Fatihah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasul membaca ayat Al-Quran qulu amana billahi. Kemudian di rakaat yang kedua ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya, boleh silakan membaca surat atau ayat yang lain yang pendek. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini juga menjadi dalil untuk bacaan sholat 2 rakaat sebelum fajar itu bacaannya disirkan. Ya, bacaannya disirkan lantaran apa yang dibaca oleh Nabi itu tidak terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, jadi tidak dikeraskan. Dinten hana sareng sholat subuh, hari sholat subuh masa naos 2 rakaat sami sareng qobla subuhna, tapi sholat subuh mah ditarikeun. Termasuk hanya mereka yang kesiangan, ya. Bapak gugah misalkan weekend tabu salapan can sholat subuh gitunya, mangga ditarikeun, ya, meh tatangga arapaleun bapak teh kaberangan sholat subuh ditarikeun, mangga meh arapaleun urang teh kaberangan sholat subuhna gitu. Ya, ibu bapak lamun kasiangan sekali 2 kali wajar, nah, karena Rasul pun pernah mengalaminya. Tapi lamun kasiangan tiap dintana kada seur istighfar, ya, kada seur istighfar. Berarti telinga kita sudah dikencingi oleh setan, sebagaimana di hadisnya yang telah kita pelajari. Nah, berikutnya ialah babu sholatid duha fil hadari. Bab sholat duha ketika, ya, mukim, ketika tidak melakukan perjalanan. Dari Abu Hurairah hadisnya, ya. An Abi Hurairah mangga. Qala ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Nah, hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausani khalili, telah memberikan wasiat atau memerintahkan aku, siapa? Khalili, kekasihku. Nah, ya, tentunya ini ungkapan pribadi sahabat Abu Hurairah, ya.
Lantaran kalau ucapan ini syar'i, ya tentunya Rasul mengajarkan kepada umat untuk menyebutnya Khalil. Khalil itu artinya kekasih, ya, kekasih. Maknanya sama dengan Habibi. Maknanya sama dengan Habib. Bapak kantos ngadangu istilah Habib. Habib itu yang terkasih, yang tercinta. Ya, Bapak nganggaluhan rencang, kemudian mengatakan ya Habibi, ya, wahai yang aku sayangi, boleh, gitu ya. Nah, istilah lainnya Khalili. Istilah lainnya Khalili. Tapi kalau mau dipisahkan atau dibedakan, maknanya bisa. Kata para ulama, derajat Khalil itu lebih tinggi ketimbang derajat Habib. Derajat Khalil itu lebih tinggi ketimbang derajat Habib. Rasul pernah bersabda, ittakhadhani Allahu khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan. Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Rasul teh khalilna Allah, kekasih Allah. Nah, derajat Khalil itu lebih tinggi ketimbang derajat Habib. Habib itu yang tercinta. Belum tentu orang yang dicintai menjadi kekasih. Tapi yang namanya kekasih pastilah menjadi orang yang kita cintai. Ya. Sehingga ada sebagian qasidah ya kita mendengar istilah ya Rasul Habibi, wahai Rasul kekasihku. Atau ya Rasulullah ya Rasulullah Habiballah, wahai Rasulullah Habiballah, kekasih Allah. Padahal yang lebih tepat kalau mau menggunakan redaksi yang utama bukan Habiballah tapi Khalilallah. Lantaran derajat Khalil lebih tinggi ketimbang derajat Habib, ya. Dan Rasul sendiri mengatakan bahwa beliau adalah Khalilnya Allah, bukan Habibnya Allah, ya. Nah, itu kalau mau dipisahkan dari segi makna antara Khalil dan Habib. Kata Abu Hurairah, Rasul memerintahkan kepadaku 3 perkara, ya, 3 perkara. Yang pertama ialah saumi salasati ayyam, puasa 3 hari tiap bulan. Yang dimaksud ialah sepuasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa Pak? Tanggal 13, 14, 15. Puasa ketika bulan purnama. Nah, puasa ketika bulan purnama. Mata pentingnya orang ngagaduhan kalender hijriah teh didinya gitunya supaya tiasa ngetang. Bahkan aya sapali kalender Ayyamul Bid itu diwarnain warna khusus. Saum Ayyamul Bid, ya, saum Ayyamul Bid. Nah, Rasul memerintahkan Abu Hurairah untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini sebenarnya puasa sunnah ini luasa dikerjakan oleh Nabi. Dan ada ragam puasa sunnah yang dikerjakan oleh Rasul. Yang paling utama ialah puasa Daud. Kelet sadinten, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Berarti lamun misalkan etangana sabulan 28 atau 30 dinten, kirang langkung 15 kali kita puasa dalam sebulan. Ustad, berat geningnya puasa Daud teh. Mangga aya puasa nu sanesna, puasa Senin Kamis. Alhamdulillah Senin Kamis dina saminggon tara kalangkungnya banyak. Aya wae gitu. Aya wae Senin Kamis teh. Dina saminggu aya Senin Kamis Pak, aya wae gitu. Nah, lamun teu tiasa saum Daud, saum Senin Kamis. Berarti kalau dalam sebulan Senin Kamis rutin dikerjakan, seminggu 2 kali, 2 kali 4 berapa? 8. Jadi 8 kali puasa dalam sebulan. Kalau rajin Senin Kamisnya. Atuh rada abo Senin Kamis oge, mangga biasa saum Ayyamul Bid, ya. Jadi cuman sebulan 3 hari.
yaitu tanggal 13, 14, 15. Atuh berat ari kitu mah. Nya naon deui atunya. Rasa kieulah puasa kaping 10 Muharram teras kaping 8 Dzulhijjah eta tong dikantunkeun. Lantaran pahalanya sangat besar. Ustaz berat. Geus abdi mah Ramadan unggul mangga. Ari kitu mah mangga. Kan karena ibadah sunnah mah tidak ada celaan, Pak, bagi mereka yang tidak melakukannya, ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, yaitu diantaranya lakukan ibadah sunnah setelah kita melaksanakan ibadah yang wajib. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yaitu wassalatid duha, salat duha. Nah, salat duha itu salat yang dikerjakan di awal hari ketika matahari terbit. Nah, awal waktu duha itu ialah waktu syuruk. Syuruk itu istilahnya itu bersinar ketika matahari nampak cahayanya. Waktu syuruk itu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam setelah sholat subuh gitu ya. Di beberapa jadwal sholat itu ada, di antaranya ada waktu syuruk dicantumkan, seperti hanya di Tanah Haram, di Masjidil Haram ya Pak, ada jadwal terpampang waktu syuruk itu jam berapa. Nah, bilih DKM Taufik hoyong ngagaduhan jam eta saya teh ditinggalkan ka jamaah waktu syuruk dinten ayeuna tabu sabaraha ya teh. Janten orang sholat teh teka enjing-enjing ting teka siangan. Terutama bagi mereka yang selepas sholat subuh itikaf ya sampai waktu syuruk. Ya walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan hadisnya ya, tapi keutamanya sangat besar tentunya. Intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Dan itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Taimiyah beliau suka mendawamkan hal itu. Ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, kenapa kok Syekh kalau habis subuh nggak langsung pulang ke rumah? Pulang-pulang tuh ketika waktu duha. Beliau ketika beres sholat subuh berzikir, tilawatul Quran sampai tibanya waktu duha. Ketika ditanya terkait dengan hal itu, beliau berkata, wahai Ibnu Qayyim, kalau aku meninggalkan hal itu maka hilanglah kekuatanku, katanya. Kalau aku meninggalkan hal itu maka hilanglah kekuatanku, kata Ibnu Taimiyah. Ya, maka ya tentunya ini keutamaan yang besar bagi mereka yang habis sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah, itikaf dulu ya sampai tibanya waktu syuruk. Dan ketika waktu syuruk berlakulah sholat duha. Ya, sholat duha. Nah, tapi bagi ibu bapak yang tidak itikaf setelah sholat subuh di masjid, waktu syuruk yang utama itu rada kasihannakeun. Digambarkan dalam hadis itu ketika anak-anak unta itu beranjak dari tempat duduknya. Namun di tanah Arab apa tiap enjing-enjing nu ngaranna anak onta teh maroyah. Mun di urang mah lain anak onta nu sok moyan teh saha biasana Pak? Aki-aki pun teh. Malaroyan gitu nya. Malaroyan. Dan sinar matahari itu memang sangat bermanfaat bagi antibody ya di tubuh kita. Tong ngantosan aya corona heula nu malaroyan gitu nya. Coronana geus teu aya tara moyan deui. Nah, ketika anak unta udah beranjak dari tempat duduk, ini menunjukkan bahwa sinar matahari sudah mulai panas. Maka di sanalah waktu yang utama untuk melaksanakan sholat duha. Kirang langkung jam seberapa? Tabu 10-an lah. Nah, kirang langkung tabu 10-an menuju ke panas, mulai panas-panasnya. Ya. Itu bagi mereka yang itikaf, yang tidak itikaf di masjid. Nah, sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Karena nggak boleh sholat yang dikerjakan di siang hari bilangannya ganjil. Genap, ya, minimal 2 rakaat. Nah, yang pertengahan 4 rakaat, sebagian ulama mengatakan paling banyak 12 rakaat.
Kemudian wa naumi ala witrin, tidur setelah witir. Nah, tidur setelah witir. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi dalil disunahkannya sholat duha. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sunnah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad kurang lebih ada 12 pendapat terkait dengan hukum sholat duha. Tapi umumnya ulama mengatakan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Ya, walaupun mungkin bagi bapak-bapak yang masih kerja itu jarang dilakukan, maklum ya, jarang dilakukan. Kemudian pelajaran yang kedua terkait dengan saum 3 hari dalam sebulan, yaitu ayyamul bid. Kemudian pelajaran yang ketiga juga terkait dengan disunahkan witir sebelum tidur. Nah, ini tentunya berlaku bagi mereka yang dikhawatirkan sepertiga malam akhir tidak bangun, ya, kecapean misalkan wengi pisan, biasa tahajud daripada kasiangan mending sholat wengina sate acan pulang. Nah, hendaknya witir dikerjakan sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin bisa bangun malam hari, maka waktu yang paling utama untuk witir ialah setelah tidur di sepertiga malam akhir, ya. Nah, hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai. Baik ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya. Mangga. Iya. Bisa dibaca kapan saja, konteksnya sholat istikharah. Iya. Boleh di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya, boleh di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya. Pilih misalkan di dalam sholat kan doanya can apanya banyak. Saat sholat tinggal maca teks. tinggal ngapalkeun. Kemudian setelah selesai sebut hajatnya apa, ya, sebut keperluannya apa, keinginannya apa, kan eta inti nama gitunya. Eta inti nama. Nah, mangga pilih sambil ngapalkeun di aos teh sawios. Iya, tinggal dina handphone, ya. Apalkan insyaallah, ya. Itu mungkin ibu bapak yang Allah muliakan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi